Nah, membicarakan tentang medis ya, yang tadi yang dokter dan dokter gigi dan juga dokter spesialis di Indonesia ada yang dinamakan standar kompetensi dokter Indonesia ini ya. Konsil Kedokteran Indonesia, standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi siapa sebenarnya yang berhak mengobati rakyat Indonesia? Adalah seorang dokter, dan dokter gigi, dokter spesialis atau dokter umum. Itu sesuai dengan standar kompetensinya. Kalau yang lain gimana, para medis yang lain? Bisa mengobati dengan wewenang atau pelimpahan tanggung jawab medis atau dokter dan dokter gigi. Di luar itu nggak boleh. Kecuali untuk bidan itu dispesialkan untuk penanganan kelahiran normal ya, dan juga penyelamatan bayi baru lahir, penanganan bayi baru lahir ya. Di luar itu tidak boleh, kecuali ada pelimpahan pekerjaan atau disebutnya ada suratnya khusus, disebutnya pelimpahan wewenang ya. Di luar itu tidak boleh ya. Nah, standar kompetensi dokter Indonesia. Nah, sempat viral juga tentang dia mah cuma dokter umum, tidak memiliki kemampuan khusus gitu, ibaratnya tidak memiliki kompetensi khusus di bidang kecantikan. Yuk kita lihat penyakit di kecantikan, mayoritas adalah ada dua. Yang pertama adalah akne, yang kedua adalah melasma. Kita lihat ya, melasma atau plek. Nah, cari melasma. Nah, ini dia melasma. Apa kompetensinya? Kompetensi 3A. Apa itu kompetensi 3A? Kita lihat kompetensi 3A. Kompetensi 3A. Mana sih? 3. Kompetensi 3A sedang dicari. Nah, kompetensi 3A, bukan gawat darurat, lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinis dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Jadi intinya dokter umum berhak untuk menangani melasma sampai derajat tertentu yang sudah ditentukan oleh Konsil Kedokteran Kulit ya. Jadi misal yang ringan sedang melasmanya masih bisa ditangani oleh dokter umum. Apabila sudah berat bisa dirujuk ke dokter spesialis, dan bila membaik dokter spesialis pun berhak untuk mengembalikan ke dokter umum untuk penanganan selanjutnya. Itu definisi dari 3A-nya sendiri ya. Lalu kita cari akne. Nah, akne vulgaris ringan atau jerawat ringan itu 4A. Kita cari 4A itu apa? Empat A adalah kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter. Berarti itu penanganan yang harus selesai di dokter umum. Nah, 4B, provinsi kemahiran yang dicapai setelah selesai internship atau pendidikan kedokteran berkelanjutan. Contohnya, seperti saya mengambil akupuntur, lalu mengambil kecantikan, lalu mengambil hipercase, lalu mengambil ACLS yang jantung ya. Lalu ATLS pada trauma ya, USG kandungan, USG abdomen. Bila sudah melakukan pelatihan tersebut ya berhak untuk melakukan hal tersebut selama tidak melanggar batasan yang dibatasi oleh Konsil Kedokteran Spesialis yang bersangkutan ya. Tadi akne vulgaris ringan itu 4A, dan akne vulgaris sedang berat itu 3A. Jadi masih bisa ditangani yang 3A ya.
sampai ke suatu titik di mana kita dokter umum harus merujuk ke dokter spesialis ya. Jadi tidak harus disebut abal-abal walaupun dia sendiri adalah dokter umum ya, karena benar-benar dokter yang abal-abal itu yang bukan dokter atau para medis yang berpraktek kecantikan. Para medis itu tidak berhak untuk berpraktek kecantikan. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.